Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2163 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal pasal 30 ayat 5. Amsal pasal 30 ayat 5, firman Tuhan berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Kejadian awal penciptaan, Tuhan itu hanya berfirman, maka langit dan bumi, alam semesta, dan segala isinya jadi pada saat itu. Di saat Allah berfirman, maka semuanya jadi. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Firman yang kita baca ini ada kuasanya. Amin. Firman Tuhan ini mengandung kuasa yang luar biasa. Asalkan apa saudara? Asalkan firman Tuhan itu memang betul-betul termeterai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saya percaya saudara, firman Allah kalau kita imani dan aminkan, maka firman itu akan menjadi perisai, akan menjadi perlindungan kita. Amin. Dia akan menjaga kita. Firman itu yang akan melindungi saudara dan saya daripada si jahat. Makanya saudara, penting sekali kita selalu membaca firman. Amin. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, makanya di dalam ibadah, apalagi pas firman Tuhan disampaikan, iblis itu gak senang kalau saudara itu mendengar dengan baik firman Tuhan. Makanya dia buat saudara tidak konsentrasi, saudara lebih fokus pada handphone saudara tertidur di saat firman Tuhan disampaikan. Itu kan pekerjaan iblis, supaya apa? Supaya saudara tidak punya iman. Saudara tidak fokus pada pemberitaan firman yang disampaikan. Akhirnya saudara datang beribadah tetapi mubasir, pulang tidak bawa apa-apa. Itu pekerjaan iblis. Iblis tidak mau saudara bertumbuh. Iblis tidak mau saudara pegang bawa firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu kalau kita betul-betul imani dan aminkan, maka itu akan memberkati saudara. Amin. Itu akan menjaga saudara. Itu akan melindungi saudara. Oh haleluya. Makanya penting kita untuk mendengar, membaca firman Tuhan, supaya firman itu yang termeterai dalam hati kita menjadi berkat, menjadi perlindungan buat kita. Oh haleluya. Markus 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, saya akan bacakan kita semua tentang perumpamaan penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 di sana diberikan kepada kita rahasia apa maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang penabur. Penabur itu menaburkan apa? Firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah dengar itu adalah benih yang ditabur oleh hamba-hamba Tuhan. Ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Perhatikan bahwa iblis gak senang kalau saudara mendengarkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu dicuri, diambil daripada kita. Makanya banyak orang Kristen pulang ibadah setelah ditanya firman Tuhan tadi apa. Blank saudara, gak tahu dia. Lupa dia saudara. Itu menandakan firman yang sudah ditaburkan dalam ibadah itu dirampas, direbut, dicuri oleh iblis. Sehingga saudara pulang ibadah tidak membawa apa-apa. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu seperti itu. Wah, dengar firman Tuhan, saya diberkati, tetapi tidak berakar. Sebentar saja buat lagi dosa, hidup lagi dalam kegelapan, lemah lagi dalam imannya. Akhirnya ketika diuji, mereka tidak kuat. Mereka akhirnya apa? Murtad. Banyak orang Kristen seperti itu. Jadi orang-orang yang murtad, meninggalkan imannya itu, yang tadinya mereka mungkin aktif dalam pelayanan, mengalami mujizat, tapi kemudian sekarang kita melihat mereka murtad. Mereka itu seperti firman Tuhan ini katakan, benih jatuh tapi di tanah yang berbatu-batu. Tidak berakar, makanya mereka gampang sekali kering, gampang sekali tercabut karena mereka tidak berakar. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Mereka mendengar, tetapi mereka masih ada kekhawatiran. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang Tuhan kehendaki kepada kita bukan hanya kita berakar, bertumbuh. Kelihatannya, wah, daun-daun kita lebat. Sama seperti dengan pohon ara yang tidak berbuah itu kan. Akhirnya apa? Dikutuk oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kita menghasilkan buah. Amin. Ada banyak orang Kristen ini seperti ini. Mereka sudah berakar, mereka sudah bertumbuh, tetapi sayang, mereka tidak berbuah. Kenapa mereka tidak berbuah? Karena mereka dihimpit dengan kekhawatiran. Mereka hidup dalam ketakutan, sehingga mereka mulai meragukan, tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam kekhawatiran. Saya mau tanya, ada nggak orang-orang Kristen yang khawatir? Banyak saudara. Banyak juga pendeta yang khawatir. Aduh, bagaimana nanti untuk kontrak ini, biayanya dari mana? Saudara, saya belajar kalau kita melayani Tuhan, jangan khawatir. Tuhan yang urus. Kita tinggal melangkah saja, percaya saja, berjalan saja. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen masih hidup dalam kekhawatiran.
Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara khawatir, itu menandakan saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Betul, mungkin saudara percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Tetapi orang-orang yang khawatir ini, mereka meragukan Tuhan bisa memelihara mereka, bisa menyediakan segala apa yang mereka butuhkan. Mereka meragukan Tuhan Yesus. Ini yang sering kali menjadi masalah. Saudara, kalau saudara sudah berjalan di jalan Tuhan, jangan lagi merasa takut, khawatir. Aduh, ini nanti bagaimana keperluan kebutuhan. Tuhan yang tanggung. Kita tinggal menjalani, kita nih hamba. Kalau kita belajar tentang konsep Tuhan dan hamba, kita kan tinggal mengerjakan semua fasilitas Tuhan kita sudah sediakan. Kita tinggal mengerjakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti yang diumpamakan Tuhan. Kita bertumbuh tetapi kita dihimpit dengan kekhawatiran. Akhirnya kita tidak berbuah dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi tanah yang baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau mendengar dengan baik. Mari kita mau sambut firman Tuhan itu dengan baik. Kita mau menerapkan, kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara dengar ini baik-baik. Buah yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, itulah buah yang Tuhan mau. Amin. Kita hasilkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan buah? Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Atau jangan-jangan kita ini masih sama seperti yang jatuh di tanah, akhirnya dimakan oleh burung. Atau jangan-jangan kita jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak berakar, akhirnya kita gampang sekali mati iman kita karena tidak berakar. Atau kita mungkin berakar, bertumbuh, tetapi kita masih dihimpit dengan rasa khawatir. Akhirnya kita tidak menghasilkan buah. Saudara, dengar ini baik-baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, siapkan tanahmu, yaitu hati saudara. Dengar baik firman Tuhan yang disampaikan. Biar itu berakar di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Ada proses. Dan biarlah firman itu bisa menghasilkan buah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara, mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya percaya yang Tuhan mau kita semua itu menghasilkan buah, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga orang-orang di luar sana melihat buah-buah yang kita hasilkan. Mereka melihat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya benih itu dapat bertumbuh baik, kita harus mempersiapkan tanah hati kita. Benihnya juga saudara harus pastikan dia berakar kuat. Artinya tidak mudah terlepas. Jangan sampai saudara dengar sekarang, besok lupa saudara. Saudara, biarlah itu berakar kuat di dalam diri kita. Amin. Jadi mau kapanpun, dimanapun kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ingat firman, amin, yang ada di dalam hati kita, yang berakar dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus bertumbuh. Kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat penting buat kita. Sebagai orang percaya. Saya menangkap di sini, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Yang pertama, kalau kita membaca, mendengarkan firman Tuhan itu akan melindungi kita. Akan menjadi perisai bagi kita. Kalau kita baca dalam perlengkapan senjata rohani saudara, firman Tuhan itu menjadi pedang roh. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan itu akan menjaga dan melindungi kita. Amin. Makanya saudara, penting sekali kita membaca firman, dan lebih bagus lagi kalau saudara menghafal firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi daging
dalam kehidupan kita. Itu lebih baik lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus membaca firman Tuhan, dalam situasi yang gawat sekalipun, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan, yang pastinya akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Amin. Makanya perlu sekali kita selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kita baca akan melindungi saudara dan saya daripada orang-orang jahat, daripada kuasa-kuasa kegelapan, daripada kuasa iblis. Firman Tuhan yang kita baca akan menjaga, akan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan yang kedua, firman Tuhan itu akan memberkati kita. Karena firman Tuhan itu kan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita, sudah pasti kehidupan saudara dan saya diberkati. Amin. Karena ada firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu sendiri, ada di dalam kehidupan kita. Maka kita pasti diberkati. Saudara, jangan salah artikan diberkati. Diberkati bukan hanya berkelimang harta benda, saudara. Banyak juga orang yang berlimpah harta benda, tetapi dalam tanda kutip mereka tidak diberkati. Diberkati itu berarti kita hidup bahagia. Saudara mungkin hidup sederhana, tapi kalau saudara bahagia, saudara diberkati. Amin. Kalau saudara bahagia, saudara diberkati. Ada banyak orang yang kaya raya tetapi nggak bahagia. Pertanyaannya, apakah mereka diberkati? Tidak, saudara. Karena diberkati itu arti yang sesungguhnya hidupnya berbahagia. Saudara boleh mungkin hidup pas-pasan, tapi kalau saudara bahagia, saudara diberkati. Terlebih lagi kalau saudara diberkati secara finansial, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah plus bahagia, oh saudara double berkat. Amin. Haleluya. Firman itu akan memberkati kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, saya menangkap dari firman Tuhan ini, firman itu akan menyelamatkan kita. Amin. Firman Tuhan itu kan menjadi iman. Ketika kita mendengar, kita memiliki iman. Dan yang menyelamatkan kita adalah iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbanyaklah baca firman. Karena firman Tuhan itu yang ada di dalam diri kita akhirnya menjadi iman. Iman itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara adalah orang yang beruntung. Saudara adalah orang yang diberkati. Makanya di saat firman Tuhan disampaikan, saudara fokus supaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Jangan sampai dicuri oleh iblis, saudara. Jangan juga jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jangan juga jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar. Tapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu dijatuh di tanah yang baik, yaitu di dalam hatimu. Dengarkan firman Tuhan selalu, perhatikan firman Tuhan itu, taruh itu di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, dan biarlah firman Tuhan itu memproses saudara, sehingga firman itu berakar dalam hidup saudara, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Karena firman Tuhan itu yang akan melindungi kita, yang akan memberkati kita, dan akan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari itu jadi rema dalam hidup kami. Jadi daging. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir. Bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mengalami Tuhan, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa, lawat jama mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun, diberkati Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun,
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan berusia 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara, tepatnya tanggal 20 Juni. Sebagai ungkapan syukur 6 tahun penyertaan Tuhan kepada saya, khususnya untuk menyampaikan firman Tuhan setiap hari kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buat ucapan syukur, kita akan buat seperti biasa KKR dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bapak Ibu Saudara, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, memberkati banyak orang dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dengan mendukung lewat doa, daya, dan dana, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.